Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita berjumpa kembali. Nah, di sini Bapak sudah mengabsen tadi. Kita akan langsung masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yaitu proses gerhana matahari dan proses gerhana bulan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama agar peserta didik atau anak didik kami dapat memahami bagaimana proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian yang kedua, anak didik kami nantinya dapat atau mampu memahami sebab-sebab musim yang terjadi akibat proses gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di sini yang minggu lewat kita sudah mempelajari yaitu mengenai tata surya, di mana di dalam tata surya ada susunan planet-planet yang sudah kita pelajari. Di sini kita akan pelajari yaitu di mana proses terjadinya gerhana matahari dan proses terjadinya gerhana bulan. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, tahu nggak anak-anak semuanya apa itu proses gerhana matahari? Ada yang pernah lihat tidak? Jadi kalau gerhana matahari itu kan terjadi di siang hari atau di sore hari. Itu matahari akan terjadi suasana itu terjadi mendung atau gelap. Nah, di sini nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian siapa yang sudah pernah melihat proses gerhana bulan? Nah, pasti ini sudah pernah, karena baru 2 minggu atau 2 minggu lewat terjadi proses gerhana bulan, tepatnya di jam 6 itu, dan masuk berita atau masuk televisi. Nah, di sini kita akan langsung masuk materi. Di sini Bapak ada yaitu alat peraga berbentuk di mana di sini yang berwarna merah ini adalah matahari. Di mana matahari ini adalah yang bisa kita lihat matahari tidak bergerak. Yang bergerak itu hanyalah bumi dan bulan. Matahari tidak bergerak. Di dalam susunan planet-planet yang sudah kita pelajari yang minggu yang lewat, itu bahwasanya planet-planet ataupun bumi, salah satunya planet, itu mengitari atau mengelilingi matahari. Jadi mataharinya itu dikelilingi bumi, bukan matahari yang mengelilingi bumi ya. Kalau kita lihat pandangan kita di luar, bahwasanya matahari yang mengelilingi bumi, padahal bumi yang mengelilingi matahari. Di sini Bapak akan menyampaikan di mana proses terjadinya gerhana matahari. Yang pertama ya, gerhana matahari. Di mana gerhana matahari, posisi matahari itu letaknya di bulan, posisi letaknya di tengah. Nah, seperti ini. Perhatikan contoh. Nah, di sini Bapak akan menggambarkan proses atau memperagakan proses terjadinya gerhana matahari. Di sini matahari. Di sini matahari. Kemudian ini bumi, ini bumi yang kita tempati atau kita duduki. Kemudian di tengah-tengah ini adalah bulan. Nah, inilah proses terjadinya gerhana matahari. Di mana proses terjadinya gerhana matahari, bulan tepatnya berada di tengah-tengah antara kedua belah, yaitu matahari dan bumi. Bulannya terletak di tengah-tengah. Inilah proses terjadinya gerhana matahari. Nah, untuk mengetahui kita bagaimana gerhana bulan, nah ini kebalikannya. Kalau gerhana bulan, kalau gerhana matahari bulannya berada di tengah. Kalau gerhana bulan posisinya, ya kita lihat posisinya, seperti ini. Bumi yang terletak di tengah. Bumi yang terletak di tengah. Bulannya berada di sini. Jadi matahari menyinari bumi, dan bulan tertutup oleh sinar matahari yang ditutupi oleh bumi. Jadi terjadilah gerhana matahari. Kalau tadi gerhana matahari seperti ini, gerhana matahari. Nah, yang menutupi matahari itu adalah bulan. Jadi bulan ditutupi oleh matahari, matahari ditutupi oleh bulan, sehingga matahari terjadilah gerhana, yaitu gerhana matahari. Kemudian gerhana bulan, di mana gerhana bulan matahari ditutupi oleh bumi. Inilah proses terjadinya gerhana bulan. Bulan tepatnya berada di sini, kemudian matahari tepatnya berada di tengah. Inilah proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana
bulan. Kepada anak-anak kami semuanya, jadi selama ini yang kita lihat, inilah posisi gerhana bulan. Boleh perhatikan semuanya masing-masing. Inilah posisi gerhana bulan, di mana matahari menyinari bumi. Kemudian bulan tertutup oleh pancaran sinar matahari, ditutupi oleh bumi. Jadi ini terjadi proses terjadinya gerhana bulan. Ini kalau ada baterainya bisa Bapak hidupkan, berhubung ini tidak ada baterai, jadi Bapak yang menjelaskan inilah posisinya gerhana matahari. Oke, ini gerhana bulan. Kemudian gerhana matahari posisinya, Bapak ulang kembali. Bahwasanya gerhana matahari posisinya seperti ini ya. Bahwasanya bulannya itu terletak di tengah-tengah. Bulan terletak di tengah-tengah menutupi pancaran sinar matahari yang menutupi bumi. Inilah proses terjadinya gerhana matahari. Baik, anak-anak semuanya sudah pahamkan semuanya. Baik, pembelajaran kita sampai hari ini. Di sini kita akan menyimpulkan bahwasanya gerhana matahari itu yaitu posisi bulan berada letaknya di tengah, kemudian matahari sejajar dengan bulan dan bumi. Kemudian gerhana bulan, posisi bumi terletak di tengah dan sejajar dengan posisi bulan, bumi dan matahari semuanya sejajar. Itulah tadi pelajaran kita hari ini. Nah, Bapak akan berikan tugasnya nanti kerjakan di rumah saja. Nah, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.